Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuyin aja sob. Film berjudul Man of Village berkisah tentang seorang pria yang berusaha mengungkapkan kebenaran atas fitnah yang diterimanya. Pria ini rela bunuh diri hanya demi membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah ini berawal memperlihatkan seorang pria bernama Nick yang baru keluar dari stasiun kereta bawah tanah yang kemudian masuk ke sebuah hotel dengan nama samaran, yaitu Walker. Dia masuk ke kamar hotel yang berada di lantai 21. Dia pun membersihkan semua yang ia sentuh, kemudian menulis sesuatu di kertas dan mencoba keluar dari jendela. Di sini Nick sangat gugup dan mencoba berjalan ke balkon hotel. Orang di bawah yang melihat aksi itu pun berteriak agar segera memanggil polisi dan pemadam kebakaran. Karena mereka pikir pria itu akan melakukan bunuh diri. Adegan kemudian flashback 1 bulan sebelumnya. Di fasilitas rehabilitasi Sing Sing terlihat Nick memakai baju tahanan dan dia diberitahu bahwa pengajuan bandingnya ditolak. Nick ini sebelumnya adalah mantan polisi yang didakwa mencuri berlian dan dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Dan ya, itu hukuman yang sangat panjang. Kemudian Nick mendapat kunjungan dari salah satu kerabatnya bernama Mike. Mereka pun mengobrol dan Mike memberitahu bahwa ayah Nick sedang dalam keadaan sekarat dan hidupnya mungkin tidak akan lama lagi. Mike mencoba meminta izin kepada kepala penjara untuk memberi Nick 1 hari saja agar bisa menjenguk ayahnya. Dan ternyata ayah Nick telah meninggal sebelum dia sempat menjenguknya. Nick pun hadir di pemakaman ayahnya. Dan tiba-tiba, Nick malah berkelahi dengan saudaranya yaitu Joe karena saling menyalahkan atas kematian ayah mereka. Dengan tangan yang masih diborgol, Nick merebut pistol salah seorang polisi. Nick mengancam semua polisi agar berlutut dan menyuruh Joe untuk mengambil kunci borgol dari salah satu polisi. Nah, setelah bebas, Nick pun kabur dengan mobil lain dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Nick yang masih berusaha kabur kemudian terpental bersama mobilnya setelah sempat tertabrak kereta api. Para polisi yang mendatanginya pun kaget, karena ternyata Nick sudah tidak berada di dalam mobilnya. Dalam pelariannya, Nick sampai di sebuah tempat yang mirip seperti gudang dan ia mulai mengumpulkan beberapa barang. Kemudian adegan kembali ke masa sekarang. Di sini Nick akan melompat dari balkon hotel. Polisi dan petugas kebakaran pun berdatangan. Seorang anggota kepolisian bernama Jack masuk ke dalam kamar dan berusaha membuat Nick tenang. Nick hanya mau bicara jika Jack memanggil seorang wanita bernama Lydia. Dan jika tidak, Nick akan melompat jika Lydia tidak datang dalam waktu 30 menit. Jack mendapati surat yang ditulis oleh Nick yang berisi "Aku akan meninggalkan dunia ini seperti aku datang tak bersalah." Sungguh kata-kata yang sangat dalam. Kemudian Lydia pun tiba di lokasi dan segera menuju ke kamar Nick. Lydia berusaha membuat Nick tenang dan bertanya, kenapa Nick memanggilnya untuk datang. Nick berkata bahwa ia hanya ingin kematoyannya ditonton semua orang. Lydia kemudian membujuk Nick, dan Nick pun berjalan mendekati Lydia. Sementara itu, di sisi lain terlihat seorang pengusaha bernama David, tapi ini bukan David Gadgetin ya. Asisten David memberitahu bahwa para investor akan datang terlambat karena kemacetan lalu lintas yang disebabkan oleh seorang pemuda yang mencoba melompat dari gedung hotel milik David. Petugas kepolisian bernama Jack sedang kesulitan mencari identitas Nick karena tidak ditemukan sidik jari dimanapun di dalam kamarnya. Saat Lydia mengajak Nick berbicara, Nick tampak sedang mendengarkan orang lain dengan sebuah alat yang ternyata sudah dipakai di telinganya. Dan ternyata lagi orang yang juga berkomunikasi dengan Nick adalah Joe, yaitu saudara Nick sendiri yang kita lihat di awal film tadi. Dan Joe di sini juga ditemani oleh seorang wanita bernama Angie. Kemudian, Lydia melihat tayangan berita di televisi yang mengabarkan bahwa Lydia ini adalah petugas yang gagal membujuk seorang polisi muda yang mencoba bunuh diri beberapa waktu yang lalu. Di sini,
Lydia sangat marah karena berita itu adalah benar dan membuatnya trauma. Lydia berkata kepada Jack, ia mencurigai rencana bunuh diri ini karena tidak ditemukan sidik jari, nama ataupun transaksi kartu kredit atas nama Walker, yaitu nama samaran Nick. Kemudian Nick kembali berkomunikasi dengan Joe dan meminta Joe untuk segera melakukan apa yang mereka rencanakan. Di tempat Joe dan Angie, mereka sedang menuruni tangga dengan membawa beberapa tas besar. Joe dan Angie berada di atap gedung di seberang hotel tempat Nick akan melompat. Mereka memasang alat di atap gedung yang kemudian ditutup dengan kasur bekas. Nick mencoba melompat dan membuat semua orang panik. Nah, ternyata rencana bunuh diri Nick hanya untuk mengalihkan perhatian semua orang. Sementara Joe dan Angie mencoba menerobos masuk ke dalam gedung. Lydia kembali membujuk Nick dengan menawarkan sebatang rokok yang disambut Nick dengan begitu santuy. Rokok itu kemudian dikembalikan pada Lydia dan Lydia menyerahkannya pada Jack agar menggunakan rokok itu untuk menganalisa sidik jari Nick. Sementara itu, Joe dan Angie berhasil masuk ke dalam gedung dan meretas sistem elevatornya. Sebuah helikopter melintas membuat Nick hampir kehilangan keseimbangan dan secara spontan membuat Nick berpegangan erat pada pilar. Hal ini membuat Lydia curiga karena Nick seakan sedang menunggu sesuatu, padahal ia bisa saja melompat jika memang berniat akan bunuh diri. Di sisi lain, ternyata tayangan berita tentang aksi nekat Nick mengalihkan perhatian petugas gedung yang dimasuki oleh Joe dan Angie. Saat akan memasuki ruangan yang lain, mereka menemukan sesuatu yang lain mirip dengan kamera CCTV. Angie berkata bahwa itu adalah sensor suhu. Joe lalu menghubungi Nick tepat saat Nick sedang berbicara dengan Lydia. Setelah mendapat petunjuk dari Nick bahwa yang mereka lihat adalah sensor panas yang harus didinginkan, Joe menyemprotkan alat pemadam pada sensor tersebut hingga membeku. Kemudian Lydia diberitahu identitas Nick yang sebenarnya berdasarkan hasil tes sidik jari dari rokok yang tadi dipegang oleh Nick. Bahwa Nick adalah seorang polisi buron yang mencuri berlian seharga $40 juta dari pengusaha bernama David. Tapi sekali lagi ini bukan David gadgetin loh ya. David ini adalah pemilik hotel yang menjadi TKP saat Nick akan melakukan bunuh dirinya. Nah, si David ini menyimpan perhiasannya berada tepat di seberang jalan hotel. Lydia yang mulai sadar dan merasa tertipu segera memerintahkan untuk memeriksa berkas Nick. Lydia juga diberitahu bahwa partner Nick adalah Mike. Dan Lydia langsung menghubungi Mike yang terlihat sedang membakar berkas yang ia temukan. Di momen yang sama, petugas pusat keamanan utama diperintahkan oleh Marcus untuk segera membuka penyimpanan milik David. Sementara itu, David sedang mengadakan pertemuan dengan para investor untuk merayakan berliannya yang baru. David bercerita bahwa ia sering membeli berlian untuk menghormati mendiang ayahnya. Dan beberapa tahun lalu salah satu berliannya dicuri. Tapi kini ia punya yang lain yang tidak bisa dicuri oleh siapapun. Dan berlian yang dicuri itu diberi nama The Monarch. Di sini Lydia mulai mengintimidasi Nick. Lydia menyebutkan identitas asli Nick dan meragukan aksi bunuh dirinya sebagai sebuah pertunjukan. Namun Nick malah menantang Lydia. Dan hal ini terdengar oleh Joe yang membuatnya sangat panik karena misi mereka pun belum selesai. Joe dan Angie yang mendengar kata tersebut langsung bergegas membereskan peralatan mereka. Kemudian Nick mengungkapkan bahwa 2 tahun lalu ia bertugas untuk mengawal David membawa berlian bernama Mona ke Chappaqua. Dan naasnya, Nick harus dihukum 25 tahun penjara atas tuduhan mencuri berlian itu. Nick merasa bahwa David telah menjebaknya. Sementara itu, Joe meminta Nick untuk tetap mengulur waktu. Nick melihat pusat keamanan telah sampai di lokasi dan langsung memberitahu Joe dan Angie. Kemudian Nick melemparkan uang dari balkon membuat orang-orang berkerumun dan menerobos area yang ditutup oleh petugas kepolisian. Membuat tim pusat keamanan sangat kesulitan untuk lewat. Joe dan Angie yang sibuk kini berusaha memasang kamera pada sisi atas tombol pin di ruang berangkas milik David. Dan di saat yang bersamaan, tim keamanan masuk ke dalam gedung penyimpanan milik David. Pintu lift pun terbuka tepat saat Joe dan Angie selesai memasang kameranya.
Di saat yang sama, David memarahi Marcus untuk segera membereskan aksi Nick. Di gedung penyimpanan milik David, Nestor menekan pin ruang berangkas, sementara Angie dan Joe menyadapnya. Kemudian Nestor melapor pada Marcus bahwa berangkas milik David sangatlah aman. Namun ia tidak sadar, sensor ruangan telah membeku dan menetes tepat pada saat Nestor meninggalkan ruangan itu. Di sisi lain, Nick kembali bercerita pada Lydia bahwa setelah Nick mengantar David ke Kapakua, 2 orang bertopeng memukulnya hingga pingsan. Namun tidak ada yang mempercayainya. Dan saat itulah, ia dituduh mencuri berlian milik David. Alasan David menuduhnya karena David kehilangan $50 juta dalam investasi dan bisnisnya, membuatnya berada di ambang kebangkrutan. David bisa saja menjual berlian itu untuk mendapatkan uang tunai, tapi kesombongannya membuatnya tidak ingin malu karena bangkrut. Dan tentunya, David ini adalah orang yang sangat-sangat licik. Tepat 2 minggu setelah Nick ditahan, sebuah perusahaan asuransi mengirimkan cek sebesar $40 juta untuk klaimnya. Nick tidak tahu siapa komplotan David, dia hanya tahu bahwa David sering menyewa polisi untuk mengamankan bisnis perhiasannya. Lydia yang percaya pada ketidakbersalahan Nick menelpon polisi bagian urusan internal dan menemukan kalau 3 polisi yang dipekerjakan oleh David dicurigai korup, yaitu Mike, Marcus, dan seorang polisi yang sudah meninggal bernama Walker, yaitu nama samaran yang dipakai oleh Nick saat check-in ke hotel. Kemudian Mike yang memegang berkas kasus Nick lalu menyerahkan berkas itu kepada Jack dan Lydia. Akan tetapi Mike tidak diperbolehkan untuk berbicara pada Nick, dan Mike pun pergi setelah itu. Lalu Lydia kembali membujuk Nick karena tim penyergap sedang bersiap. Nick meminta Lydia untuk mengulur waktu dan tetap percaya padanya. Kemudian, Jack tiba-tiba memanggil Lydia dan menunjukkan sketsa skema bom yang dibuat Nick. Sementara Nick memandu Angie untuk memotong kabel sensor berwarna merah. Di saat yang sama, tim penyergap dikerahkan menuju TKP. Lydia diminta untuk mundur namun dia justru keluar menuju balkon, sehingga tim penyergap tidak diperbolehkan untuk menembak. Joe dan Angie berhasil membuka berangkas, namun mereka tidak berhasil menemukan berlian yang mereka inginkan. Dan Nick meminta mereka untuk menjalankan rencana yang lain. Tiba-tiba, alarm berbunyi di gedung penyimpanan milik David. Petugas kepolisian segera dikerahkan untuk bersiaga dan memasang segel di area gedung. David pun tiba di gedung penyimpanannya dan mendapati langit-langit yang terbuka dan berangkasnya yang terbuka lebar. David memerintahkan jangan sampai ada petugas kepolisian yang masuk. Kemudian dia berjalan menuju salah satu bagian dinding di ruang berangkas. Ternyata, ada berangkas kecil di balik dinding itu yang dilindungi dengan keamanan sidik jari, retina, dan juga tombol pin. Berangkas kecil itu pun terbuka dan berlian Monarch ternyata ada di sana. David memasukkan berliannya ke dalam saku jas dan membawanya. Sementara itu, Mike kembali mendatangi Jack dengan membawa berkas untuk mengecohnya. Mike pun berhasil masuk ke dalam kamar hotel untuk berbicara dengan Nick dan menawarkan bantuan. Tapi Nick menolak bantuan Mike karena ia merasa Mike juga terlibat menjebaknya. Tim penyergap pun beraksi. Nick berusaha untuk melarikan diri dan berhasil menerobos masuk ke dalam kamar yang lain. Di momen yang sama, David masuk ke ruangan kantornya dan dikejutkan dengan keberadaan Joe dan Angie. Joe mengancam David dengan pistol dan mengambil berlian dari saku David dan memborgolnya. Joe dan Angie menitipkan tas ke petugas hotel. Petugas hotel itu membuka tas yang dititipkan dan memindahkan berlian ke sakunya. Sementara David yang kacau menelpon Marcus dan memberitahu berliannya telah dicuri oleh adik Nick. Di saat yang sama, badan internal memberitahu pada Lydia tentang Walker, bahwa memang benar ia memiliki 2 polisi yang terlibat menjadi kaki tangannya. 2 polisi itu adalah Mike dan juga Marcus. Nick yang dikejar oleh tim penyergap dicegat oleh petugas hotel tadi. Petugas hotel itu menyerahkan seragam hotel dan berlian pada Nick. Dan Nick bisa kabur dengan begitu mudah. Nick pun keluar dari jendela, berusaha memanjat dinding dan menuju ke atap hotel. Lydia yang berada di sana mencegah tim untuk menembak Nick. Nick pun mengangkat tangannya dan berlutut.
Lalu Markus datang dan menyuruh petugas menahan Lydia karena berusaha melindungi Nick. Markus juga meminta tim penyergap untuk turun ke lantai 22 untuk menjinakkan bom sementara ia sendiri yang akan mengurus Nick. Joe dan Angie yang tertangkap oleh Markus diserahkan pada David. Lalu David membawa Joe menemui Nick di atap hotel dan mengancam akan melempar Joe jika Nick tidak memberitahu di mana ia menyimpan berliannya. Nick yang terdesak akhirnya menyerahkan berliannya pada David. Sementara itu Lydia berhasil merebut pistol dari petugas yang membawanya dan Jack diberitahu petugas itu untuk membiarkan Lydia pergi. Markus yang terus mengancam Nick tidak menyadari bahwa Mike juga berada di atap. Sayangnya, dalam baku tembak Mike tertembak di dada sebelah kanan. Kemudian Nick bergegas menghampiri Mike yang meminta maaf dan mengungkapkan kalau dia enggak tahu kalau David akan menjebak Nick. Markus yang bertahan karena mengenakan rompi anti peluru bersiap untuk membunuh Nick. Tapi Lydia lebih dulu menembaknya. Melihat David berjalan meninggalkan daerah hotel, Nick dengan nekat melompat dari atap ke airbag yang sebelumnya dipasang oleh polisi di bawah. Dia kemudian mengejar David, memukulinya dan mengambil berlian monarch dari saku jasnya. Nick menunjukkan berliannya pada semua orang dan berteriak bahwa ia tidak bersalah. Tindakan ini membuktikan Nick tidak bersalah di depan polisi dan juga publik, sehingga David pun ditangkap. Pada akhirnya, dengan rencana ini Nick berhasil membalikan keadaan. Keesokan harinya Nick dibebaskan dari semua tuduhan dan juga dibebaskan dari penjara. Lalu dia bertemu dengan Joe dan Angie, serta Lydia di sebuah bar di mana terungkap kalau bartender bar tersebut merupakan petugas hotel yang membantu Nick, yang ternyata itu merupakan ayah Nick dan Joe yang bernama Frank Cassidy. Di bar ini juga Joe melamar Angie dengan salah satu cincin berlian yang sepertinya dicuri dari lemari besi milik David. Angie pun menerimanya dan semua orang di bar merayakannya dengan begitu bahagia. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Sungguh perjuangan untuk mengungkapkan kebenaran yang sangat beresiko dan juga sangat melelahkan. Pada akhirnya, kebenaranlah yang akan selalu benar, terutama pada film ini. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.